Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di AA Channel. Hari ini saya akan mereview sebuah alat mesin amplas produk dari Magtech, tipenya MT921. Alat ini saya beli kira-kira 13 tahun lalu, mungkin tahun-tahun 2007-2008 gitu ya. Dulu harganya 750.000. 13 tahun lalu tidak banyak pilihan ya teman-teman ya. Tidak kayak sekarang. Untuk sebuah mesin amplas kita bisa dari Ryu ada, NRT Pro ada, HNL ada, banyak merek-merek yang lebih murah dari ini. Yang mungkin sekarang aja harganya paling 300-an untuk merek-merek itu. Tapi kalau Magtech ini memang dia itu kan satu grup dengan Makita, dia ini low cost-nya gitu. Low cost tuh maksudnya di bawahnya ya, tapi mungkin kualitasnya akan mirip dengan Makita. Nah, kita akan lihat dulu kira-kira berapa tingkat kebisingan alat ini. Magtech 921, MT921 ini tidak punya fitur variable speed. Jadi dia hanya power saja, on dan off. Ini off. Kita lihat. Menurut saya sih halus ini. Hanya 69 desibel. Kalau mengukur RPM rasanya sulit ini karena nggak akan kedetek dengan laser. Tapi di sini tertulis wattnya adalah 180 watt. Kalau kita lihat spek di sini 180 watt, 12.000 RPM. Kelihatan ya di kamera ya. Agak buram ya, ya sudah dibaca saja. 12.000 RPM, 180 watt, 220 volt. Selama 13 tahun ini tidak ada masalah mesin ini. Saya masih pakai hingga sekarang, misalnya untuk finishing heksagonal atau saya buat kerajinan tangan yang lain. Kita akan timbang. Cukup enteng kok ini. Oh, 1,3 kilo. Ergonomis. Tetapi memang dia tidak difasilitasi dashback. Tidak seperti ini. Tapi sekarang saya lihat di marketplace yang ada, Magtech ini ada dua versi, yang tipe seperti ini tanpa dashback dan juga ada yang dashbacknya gitu. Ada selisih harga 150.000 kalau tidak salah. Nah, bagaimana keunggulan mesin ini dibandingkan dengan Stanley Orbital Sander ataupun Grinda? Karena banyak sekali teman-teman kita ini menggunakan Grinda yang mestinya untuk besi, tetapi dipakai untuk amplas. Yang saya lihat selama ini menggunakan alat ini, keunggulan Magtech ini adalah harga amplasnya ini murah dan kita bisa dapatkan di mana saja, di toko material juga ada, karena dia bisa memakai yang model seperti ini, yang meteran ya. Ada yang jual semeter 10.000, semeter 7.000 ya. Atau yang model lembaran seperti biasa saya tidak punya. Itu bisa dibagi jadi 2 atau jadi 3. Lalu bagaimana cara memakainya? Ya, kita harus ukur dulu. Kira-kira saja begini. Kita ukur. Lalu kita sobek. Ini adalah amplas 240. Di sini ada pengaitnya. Nah, cukup mudah.
Tuh. Oh, terlalu panjang, teman-teman. Ya, seperti ini. Alat ini saya gunakan biasanya untuk kayu pinus atau jati Belanda setelah proses planer. Setelah diserut, saya biasanya memakai alat ini. Biasanya saya gunakan nomor 80. Setelah 80, baru saya gunakan orbital sander nomor biasanya 220 atau 240. Jadi ini saya gunakan untuk finishing, yang ini untuk awalnya, tahap awal. Nah, tadi saya bilang bahwa ini mudah didapat. Memang untuk orbital sander ya tentu kan ini harus butuh amplas yang seperti ini. Yang ini agak sulit didapat, kecuali kita ya beli online atau kita ke toko-toko teknik. Kalau toko material biasa jarang ya, jarang. Kita akan coba setelah pemakaian 13 tahun untuk mengamplas alat ini, mengamplas kayu pinus. Masih berfungsikah ini? Ini 240 ininya, amplasnya. Biasanya saya gunakan 80, tapi maaf tadi saya lihat nggak ada stoknya di saya. Hasilnya cukup rata, halus. Nah, beda halnya kalau kita gunakan ini gerinda. Yang gerinda ini memang prosesnya lebih cepat. Proses pengamplasannya itu lebih cepat. Tetapi kadang-kadang hasilnya tidak rata. Butuh keterampilan khusus untuk menggunakan gerinda ini. Jadi biasanya saya menggunakan amplas dari mesin gerinda ini kalau saya itu lagi males untuk planer, untuk nyerut. Jadi setelah dipotong, setelah kayu itu dipotong, biasanya saya langsung gunakan ini untuk meratakan kayunya. Itu cepat, tetapi debunya memang kemana-mana ya. Debunya kemana-mana, teman. Jadi saya harus ngamplas ini di teras depan rumah. Kalau Magtek model kotak ini debunya nggak terlalu banyak, dia nggak akan lari ke mana-mana, jadi hanya di sekitar objek saja, sekitar objek. Juga yang Stanley ini juga debunya bisa kita kontrol lah ya, dia nggak keluar kemana-mana, apalagi ini sudah dilengkapi dengan dust bag. Stanley orbital sander ini sudah pernah saya review, teman-teman bisa lihat di video-video saya yang sebelumnya, ini sudah saya review. Jadi saya nggak ulas lagi yang ini. Nanti di video-video berikutnya saya akan mereview ini, sebuah gerinda merek Bosch. Ini tipe paling rendah, paling murah. Saya akan bongkar semuanya, kira-kira setelah pemakaian 15 tahun ini apa-apa aja ini yang sudah aus atau sudah rusak. Tapi sampai dengan hari ini masih berfungsi dengan baik. Saya akan coba bongkar sisi atasnya ini, saya akan buka. Saya mau lihat karbon brushnya ini masih bagus apa enggak setelah sekian tahun dipakai. Nah, teman-teman bisa lihat ini
Ini belum pernah saya buka karena emang nggak ada masalah. Ini begini. Ini untuk mengganti itunya, karbon brush. Nah ini kita bisa ganti ini, kita bisa bersihkan juga. Memang sudah pendek ya, pemakaian di atas 10 tahun, tapi masih bisa berfungsi ini. Jadi hanya on off saja. Brush kiri, brush kanan. Kita pasang kembali. Salah satu keunggulan lagi, mesin amplas ini cukup ergonomis. Jadi dipegangnya cukup ini. Tangan kiri pegang depannya, jadi kita bisa menggerakkan ini dengan mantap. Kalau orbital sander ergonomis, tapi memang ya hanya satu tangan. Ya, gini. Nah, yang paling berbahaya sebenarnya ini gerinda ini. Dia akan proses gini. Kalau nggak hati-hati ini bisa ngenain begini ke tangan kita, karena saya sendiri pernah ngalamin itu. Jadi karena dia tidak mantap ya, kalau kita tidak ahli, hasil amplasnya itu tidak akan rata teman-teman, karena dia akan bergoyang pasti seperti ini. Dia butuh keterampilan khusus, biasanya satu arah. Kalau ini memang mesin yang digunakan untuk amplas, sehingga memang dia sudah didesain sedemikian rupa supaya hasilnya juga maksimal. Baiklah sahabat A Channel, tadi kita sudah mengulas banyak mengenai alat ini. Kita juga sudah melihat kondisinya setelah pemakaian di atas 10 tahun, 13 tahun kalau tidak salah. Kita lihat tadi posisi brushnya masih bagus. Lalu kita juga sudah coba di media kayu ini, kayu pinus, masih berfungsi dengan baik. Akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan bahwa Magtech tipe MT921 ini cukup worth it, karena dia mempunyai beberapa keunggulan dibanding sander yang lain. Misalnya harga amplasnya ini murah, kita bisa beli meteran, lalu hampir semua toko material pun jual, berbeda dengan yang orbital sander seperti ini. Lalu karena bentuknya yang 4 persegi panjang ini, kita bisa mengamplas sampai ke pojok. Jadi misalnya sisi-sisi dalamnya ini, taruhlah ini heksagonal, kita bisa amplas sampai ke pojok sini. Kan sulit kalau kita memakai yang model orbital sander. Bisa juga, tapi dia tidak nggak mantap gitu ya. Ini juga bisa, tetapi ini berbahaya menurut saya, dan nanti hasilnya malah tidak rapi. Kalau ini bisa sampai ke pojok. Lalu debu sendiri, debu yang dihasilkan juga menurut saya debu ini tidak jauh kemana-mana, karena dia gerakannya itu hanya sedikit. Tapi barangkali teman-teman ingin membeli Magtech sander ini, usahakan belilah yang sudah ada dashbacknya. Tentu itu akan lebih aman buat kita. Baik, saya rasa cukup video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang akan mencari sebuah sander. Silahkan like, komen, subscribe AA Channel, tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.